Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Hari ini pembahasan kita masih kita lanjutkan berkaitan dengan nasaihud diniyah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat bagi diri kita dan juga tentunya untuk orang-orang yang kita cintai. Di dalam kitab tersebut dikemukakan Bismillahirrahmanirrahim. Pastajaba lahum khaffafa wa yassara wa rafa'al haraja falahul hamdu kasiran wa bayyana zalika alaihi salam bi qaulihi tazawwaza li an ummati khata'a wa nisyana wa mastukhrihu alaih wa ma haddasu bihi anfusahum ma lam yaqulu aw ya'malu wa qauluhu ta'ala wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amrum minhu subhanahu bil mauti alal islam wa huwa dinullahi alladhi akhbara bihi fi kitabihi annahu ad-dinu indahu wa annahu la yaqbalu min ahadin siwahu wa annahu ad-dinu alladzi radiyahu li rasulihi wa li ibadihil mu'minin ila akhiri. Hadirin yang berbahagia, itulah yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Di kemarin itu sudah kita bahas bagaimana para sahabat Nabi merasa berkeberatan dengan firman Allah. Kemudian mereka menghadap kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Kanjeng Nabi menginformasikan untuk sami'na wa ata'na. Kemudian para sahabat berdoa kepada Allah agar tidak diberikan sanksi, tidak diberikan siksa manakala mereka melakukan kesalahan tanpa tersengaja atau melakukan kesalahan dengan sebab lupa. Dan mereka bermohon kepada Allah agar tidak diberikan beban yang mereka tidak sanggup menjalankannya, ya, tidak sanggup memikulnya. Oleh karena itu Allah mengijabah, pastajaba lahum, maka kemudian Allah mengijabah bagi mereka. Allah mengabulkan apakan permintaan dan doa mereka. Wa khaffafa wa yassara wa rafa'al haraja, dan Allah memberikan keringanan. Allah memberikan keringanan, wa yassara, dan Allah memberikan kemudahan. Allah meringankan dan Allah memudahkan. Wa rafa'al haraja, dan Allah mengangkat kesempitan. Allah menghilangkan kesempitan. Falahul hamdu kasiron, maka
untuk Allah lah segala puji-pujian yang banyak. Untuk Allah lah segala puji-pujian yang banyak. Wa bayyana zalika alaihi salam. Dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan akan yang demikian itu. Bikaulihi, dengan pernyataannya, dengan perkataannya, tazawwazali an ummatil khata'a wa nisyana wa mas tukrihu alaihi wa ma haddasu bihi anfusahum ma lam yaqulu aw ya'lamu aw ya'malu. Jadi Kanjeng Nabi juga telah menjelaskan akan yang demikian itu, bahwa Allah meringankan dan Allah memudahkan serta Allah mengangkat kesempitan-kesempitan daripada para sahabat, daripada orang-orang yang beriman. Di mana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan yang demikian itu dengan pernyataannya, tajawwaza li an ummati, mana Allah telah memaafkan karena aku, an ummati, daripada umatku. Ya, karena Kanjeng Nabi, karena Kanjeng Nabi Allah memaafkan umat-umatnya daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah memaafkan daripada umatku al-khoto'a, satu perbuatan yang memang tidak disengaja. Jadi jika ada perbuatan umatku yang memang tidak sengaja, perbuatan yang salah, tapi dilakukan tanpa sengaja, maka Allah akan memberikan ampunan, Allah akan memaafkan hamba atau orang tersebut. Wa nisyanan, dan lupa. Ternyata ada orang-orang mukmin, ya, sahabat Nabi lupa melakukan hal-hal yang salah, yang keliru. Yang demikian itu insya Allah akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mastukrihu alaih, dan juga Allah akan memaafkan dari apa-apa yang mereka dipaksa alaih, atasnya. Jika ada sesuatu perbuatan yang memang dilarang oleh Allah, tapi kita dipaksa, kalau kita tidak melakukannya kita akan dibunuh, kan begitu. Kalau kita tidak melakukannya kita akan dibunuh, maka kita terpaksa melakukan hal tersebut. Nah, yang demikian itu, apa yang kita lakukan karena dipaksa oleh orang lain akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma hadasu bihi anfusahum, dan apa-apa yang hati mereka ceritakan dan apa-apa yang hati mereka katakan dengannya, malam yakulu, selama dia itu belum mengatakannya, au ya'malu, atau belum melakukannya. Yang demikian itu juga insya Allah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya ada di dalam hati kita pengen ngomong, tapi sebetulnya omongan itu salah, yang bisa menyinggung orang lain, tapi adanya di dalam hati. Selama kita belum mengucapkannya, hal tersebut insya Allah Allah akan memaafkannya. Atau selama kita belum melakukannya, insya Allah Allah akan memaafkannya. Jadi kalau selama itu kejelekan itu hanya berada di dalam hati, ya,
Insya Allah selama dia belum mengatakannya, selama dia belum mengerjakannya, insya Allah akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, dan Allah berfirman, Allah yang maha tinggi berfirman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, ini firman Allah. Ini sangat familiar. Semua orang juga sering mendengar pernyataan seperti ini, firman seperti ini. Sering tuh kita dengar di dalam khutbah-khutbah Jumat. Ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati, janganlah kalian tinggalkan dunia ini, janganlah kalian berpisah antara ruh dan jasad, janganlah kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan muslim, kecuali kalian dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali kalian dalam keadaan muslim berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amrum minhu subhanahu bil mauti alal Islam. Firman ini adalah perintah dari Allah. Ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kematian alal Islam, memegang Islam. Allah perintahkan kita, ya. Allah perintahkan kita mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan Islam, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa dinullah alladzi akhbara bihi fi kitabihi. Islam itu adalah agamane Allah. Islam itu adalah agamane Allah, alladzi akhbara bihi fi kitabihi, yang Allah telah menginformasikannya, yang Allah telah mengkabarkannya tentang Islam fi kitabihi, di dalam kitabnya Allah. Allah ceritakan, Allah kabarkan bahwasanya Islam itu agama yang Allah ridhoi. Agamanya Allah yang Allah ceritakan semua itu di dalam kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni di dalam Al-Qur'an. Annahu ad-dinu indahu, bahwasanya Islam itu adalah agama di sisinya, di sisi Allah. Islam itu agama di sisi Allah. La yakbalu min ahadin siwahu, dan tidak akan diterima, Allah tidak akan menerima daripada seseorang selain Islam. Yang hanya Allah terima adalah Islam. Yang Allah terima hanyalah Islam. Orang lain yang tidak beragama Islam gak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya orang yang beragama Islamlah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La yakbalu min ahadin siwahu, tidak akan Allah menerima daripada seseorang selain beragama Islam. Wa annahu ad-dinul ladzi radiyahu li rasulihi wa li ibadihil mu'minin. Wa annahu, dan bahwasanya Islam adalah agama yang Allah ridho kepada Islam bagi utusannya dan bagi hamba-hambanya yang beriman. Allah ridho kepada Islam karena Rasulullah
bagi Rasulullah dan bagi hamba-hambanya yang beriman. Faqala ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang berada di sisi Allah adalah Islam. Ya. Inna dina indallahil Islam, agama di sisi Allah adalah Islam. Wa qala ta'ala, wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirah minal khasirin. Ini firman Allah. Kita kalau Allah berfirman sami'na wa ta'na, kemarin kan udah dinasehatin oleh Kanjeng Nabi melalui kitab ini, hai orang-orang beriman, hai para sahabatku, apabila Allah telah tentukan satu perkara, sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Nah, ini firman Allah adalah perkataan Allah, ketentuan Allah yang harus kita dengar dan kita taati. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala yang maha tinggi telah berfirman, wa may yabtaghi ghairal Islam, wa may yabtaghi ghairal Islam, dan barang siapa yang mencari selain Islam dinan sebagai agama, dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, falai yuqbala minhu wa huwa fil akhirah minal khasirin, maka tidak akan sekali-sekali diterima daripadanya. Pakai lan napi, sampai nanti hari kiamat nggak akan diterima. Orang yang mencari selain agama Islam sampai nanti hari kiamat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang bicara, bukan Kanjeng Nabi yang berbicara. Ya. Allah yang berbicara. Fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima daripadanya, wa huwa fil akhirah minal khasir, dan dia orang yang mencari selain Islam, orang yang memegang agama selain agama Islam, wa huwa fil akhirah, dan dia di negeri akhirat minal khasirina, masuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Rugi kita di akhirat. Pengen begitu? Kagak. Rugi kita di akhirat. Disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya Allah. Asbab kita tidak memegang Islam, asbab kita tidak beragama Islam, asbab kita tidak beragama Islam. Makanya Allah nasihati kita di dalam firman-Nya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Wa laisa yuqdirul insanu ala ayyumitan nafsahu alal Islam, walakin qad ja'alallahu lahu sabila ila zalika. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian dinakum, akan agama kalian.
Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku cukupkan atas kalian nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku redha bagi kalian Islam sebagai agama. Udah disempurnakan. Disempurnakan oleh Allah. Disempurnakan oleh Allah dan dicukupkan nikmat-nikmat kita dengan asbab Islam. Allah atur segalanya di dalam Islam. Allah atur segala di dalam syariat Islam. Udah cukup. Ya. Nah, dari ayat ini kita bisa ambil bahwa tidak perlu lagi ada yang ditambah-tambahkan dalam urusan agama. Tidak perlu lagi ada yang direka-rekayasa kembali dalam urusan agama, kecuali rekayasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali ketentuan dari Allah dan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena udah sempurna. Udah sempurna syariat diturunkan oleh Allah. Udah sempurna syariat disampaikan melalui lisan kanjeng Nabi Muhammad SAW, melalui gerak dan tingkah laku kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku redha, aku ikhlas, aku redha, aku suka. Kata Allah nih. Allah yang berbicara, Allah ridha. Allah suka kepada kalian Islam sebagai agama. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah. Alhamdulillah kita berada di dalam agama Islam. Kita telah memeluk agama Islam. Meskipun Islam kita Islam keturunan, mak bapak kita Islam, kakek nenek kita Islam. Nah, karena itu, karena kita sudah berada pada satu agama yang Allah sangat ridha, Islam harus kita pertahankan. Islam harus kita pegang. Islam harus kita bawa nanti sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dengan asbab kita memegang Islam dengan baik dan benar, Allah kumpulkan kita bersama para nabi, bersama para wali, bersama para sahabat, bersama dengan orang-orang yang soleh di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.